Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaihim, Bisem Yesua Hamashiach. Berjumpa kembali dengan saya, Dorotheus Gunawan, dalam program The Bridge of Ancient Faith. Melalui video saya kali ini, saya memberikan sanggahan terhadap beberapa statement yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita, yaitu Pak Yosua Tewuh dan Pak Suhen Toliau. Sanggahan ini tidak lain adalah untuk memberi pemahaman dan pendidikan yang benar bagi kalangan umat Kristen, khususnya di Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah video sanggahan saya bagian yang keempat. Sengaja saya membuat beberapa bagian agar saya dapat menjelaskan secara detail dan memberikan referensi-referensi ayat dalam kitab suci agar saudara sendiri dapat mengeceknya dan membuka Alkitab Anda. Dan apa yang saya bagikan ini bukanlah hasil pemikiran saya, tetapi saya hanya meneruskan apa yang saya terima dan pelajari dari gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, gereja Rasuliah tidak mengajarkan ajaran yang dihasilkan orang per orang, melainkan hasil daripada keputusan konsili di dalam konsili yang merupakan dewan gereja. Setiap ajaran, kredo, buku-buku liturgi, semua dicek dan dirumuskan bersama-sama. Tujuannya adalah supaya tetap menjaga kesatuan daripada iman yang satu yang terus diperjuangkan. Hal yang sama itulah yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita, yaitu para Rasul Kristus. Dan itu tercatat di dalam Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yang dalam versi King James, ayat ini lebih mendekati dari aslinya. Dikatakan, "Contend for the faith which was once delivered unto the saint." Artinya, iman yang sekali atau satu kali disampaikan kepada orang-orang kudus, yaitu iman yang final, iman yang fix, iman yang tidak ada lagi kebingungan dan keraguan-raguan. Iman yang satu ini telah disampaikan melalui ajaran para rasul. Oleh sebab itu, di era apostolik atau di zaman para rasul, mereka begitu sangat berhati-hati di dalam mengajar. Tujuannya tidak lain adalah supaya iman yang satu ini tetap terjaga. Saudaraku, untuk alasan inilah Rasul Paulus berkata kepada muridnya, yang adalah seorang uskup yang bernama Titus dari Kreta, yang tercatat di dalam kitab Titus 2 ayat 1. Dikatakan, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat." Dan ajaran yang sehat ini diteruskan kepada para episkop atau uskup, yaitu orang-orang yang ditabis oleh para rasul. Melalui tongkat estafet pentabisan ini, para rasul berusaha untuk menjaga kemurnian dari ajaran Yesus Kristus. Para uskup dan presbiter, mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh para rasul untuk melanjutkan dan meneruskan pemberitaan Injil. Melalui cara inilah para rasul menjaga kesinambungan daripada ajaran Yesus Kristus. Saudaraku, bagaimana ajaran ini ditransmisikan dari para rasul kepada generasi penerusnya? Inilah yang disebut dengan paradosis atau tradisi. Kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang juga adalah seorang uskup dan sekaligus adalah muridnya.
2 Timotius 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap pengajar orang lain. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 juga dikatakan di sana, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dan di dalam kitab Yudas 1 ayat 17 juga dikatakan di sana, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para rasul mengingatkan kita agar kita tetap berpegang teguh pada apa yang mereka telah ajarkan. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang mereka ajarkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengetahuinya lewat ajaran gereja purba, yang dimana telah diintisarikan menjadi pengakuan iman rasuliah yang telah disusun oleh gereja perdana pada abad keempat oleh para bapak gereja yang berkumpul bersama dari berbagai penjuru. Dewan gereja ini berkumpul sekaligus mereka menyusun dan mengkanonkan kitab suci yang sekarang kita pegang. Dengan demikian, hari ini kita dapat membedakan mana ajaran yang berasal dari para rasul, ajaran yang murni, atau ajaran-ajaran yang lahir dari inovasi pemikiran orang per orang. Dengan demikian kita dapat membedakan antara yang sesat dan yang benar. Saudaraku, jika kita tidak memahami ini, kita akan menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan dan disesatkan. Bahkan kita menjadi orang Kristen yang halu, seperti cuplikan video yang saya tayangkan ini. Betul. Ya, yang diceritain orang itu bagaimana kita bisa tahu ceritanya Katanya itu itu benar? sejarah yang akurat dan mereka pelihara sejarah itu. No. Siapa yang mau tahu ya? Oh, ular yang besar begini kalau dicerita ulang-ulang nanti dia besar begini. Nggak bisa ya. Itu nggak bisa. Makanya kita bilang dan yang dipelihara oleh Tuhan adalah firman-Nya. Ya. Bukan tradisi Nggak ada tradisi. bapak-bapak leluhur bahkan ya. Nggak bisa ya. Saudaraku, melihat video tersebut, nampaknya dua orang ini tidak memahami apa yang disebut dengan tradisi suci dan sejarah gereja. Saudaraku, kata tradisi yang dalam bahasa Yunaninya disebut paradosis, yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi tradition. Kata kerja yang serumpun adalah kata paradidomil, yang artinya menyerahkan atau menyerahkan sesuatu dengan tangan. Kata kerja ini terkait dengan kata paralambano, yang berarti menerima sesuatu atau mengambilnya. Dalam bahasa Ibrani ada dua istilah yang berhubungan dengan kedua kata kerja Yunani ini, yaitu masar yang artinya mengirim dan kata gibel yang artinya terima. Dengan demikian kata tradition itu tidak berarti batasan dari masa lalu yang bersifat kuno. Arti kata tradisi secara alkitabiah artinya meneruskan, mentransmisikan, dan menerimanya. Satu generasi mentransmisikan ajaran tersebut dan generasi yang lain menerimanya. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus Kristus mentransmisikan ajarannya kepada murid-muridnya, para rasul. Tuhan Yesus mentransmisikan ajarannya secara lisan kepada murid-muridnya. Mengapa tidak menggunakan manual book saja, seperti yang selalu dipermasalahkan oleh Pak Suhento? Bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya? Ini tidak perlu kita ragukan, karena di dalamnya ada yang disebut dengan pewahyuan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengkhotbahkan atau mengajar muridnya dengan kata-kata biasa,
tetapi di sana ada peran dari kuasa Allah yang memberikan pewahyuan khusus kepada para rasul. Bagaimana para rasul menerima dan menyerap seluruh apa yang dikatakan oleh Yesus berdasarkan pewahyuan Roh Kudus. Ini melampaui dari sekedar membaca manual book. Kita tidak perlu menggurui Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara dia mengajar dan mempersiapkan gerejanya dari sejak awal. Tentu, ia tahu yang terbaik. Apakah saudara masih ingat di dalam video saya bagian pertama, bahwa Pak Suhento mengatakan gereja awal tidak sempurna karena tidak memiliki manual book? Lagi-lagi itu adalah pernyataan bodoh. Jika manual book adalah hal yang penting demi kebaikan gerejanya, bukankah seharusnya Yesus memberikan manual book dari sejak awal kepada para rasul? Mengapa Tuhan Yesus tidak lakukan itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya, yaitu para rasul, sedemikian rupa untuk mengembalakan gerejanya dari sejak awal. Oleh sebab itu, sebelum kenaikannya ke surga, selama 40 hari, berulang kali ia menampakkan diri kepada para rasul. Untuk apa? Untuk mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, di sana dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kitab suci jelas mengatakan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, berulang kali ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apa yang dia lakukan? Yaitu mengajar murid-muridnya, menceritakan kepada murid-muridnya secara lisan perihal kerajaan Allah. Demikian pula hal yang sama dilakukan oleh para rasul kepada murid-murid mereka. Mereka mentransmisikan secara lisan apa yang mereka telah terima dari Yesus Kristus. Mereka bagikan, mereka transmisikan kepada murid-muridnya. Ini yang disebut paradosis, artinya mentransmisikan, menyampaikan kepada satu generasi dan generasi yang lain menerimanya. Demikianlah yang dimaksud dengan paradosis. Tradisi rasulia atau tradisi suci para rasul ini adalah sesuatu yang kita terima, yang diberikan oleh para rasul. Dan apa yang para rasul berikan itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi mereka menerimanya dari Yesus Kristus. Hal ini kita ketahui dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, perhatikan baik-baik, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, jadi jelas bagaimana ajaran ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ini yang disebut dengan paradosis atau tradisi. Tradisi yang bukan berasal dari manusia, tradisi yang berasal dari Yesus Kristus sendiri, dimulai dari Yesus Kristus sendiri. Dia mentransmisikan, dia memparadosiskan ajarannya kepada para muridnya. Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 juga berpesan. Dikatakan di sana, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis."
kata ajaran di dalam bahasa Inggris digunakan kata tradition. Dikatakan stand fast and hold the tradition. Dan saudara perlu ketahui bahwa Alkitab yang dipegang oleh Pak Yosua Teuh dan Pak Suhento Liau itu adalah bagian dari tradition. Ada dua tradition ini, paradosis ini, bentuknya yang pertama ditransmisikan lewat lisan. Yang kedua, akhirnya dalam kurun waktu tertentu, para rasul dan murid-muridnya berniat untuk membukukan. Itulah yang disebut dengan yang tertulis. Dan surat-surat ini akhirnya disusun, dikumpulkan, dan menjadi Alkitab yang kita pegang sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksud dengan tradisi suci atau tradisi kudus. Tradisi yang dimulai dari Yesus Kristus, bagaimana dia mentransmisikan semua kebenaran dan ajarannya kepada para muridnya. Jadi jangan samakan tradisi ini dengan tradisi manusia atau tradisi yang lahir dari suku-suku, kelompok-kelompok budaya dan sebagainya. Tradisi suci atau paradosis adalah tradisi yang dimulai dari Yesus Kristus. Dan ini bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Seiring waktu di dalam perjalanannya, di mana para rasul menggembalakan gereja Tuhan dari sejak awal, mereka mengajar secara lisan, sekaligus mereka mempersiapkan para penerus-penerus mereka, yang adalah murid-murid mereka, yang nantinya akan disebut sebagai para bapak sub-apostolik, dan terus meregenerasi sampai zaman yang disebut zaman bapak-bapak gereja pada abad ketiga. Dan pada era inilah akhirnya para bapak gereja yang adalah para episkop, orang-orang yang tertahbis berdasarkan suksesi rasuliah, mereka berkumpul untuk mengintisarikan iman Kristen yang selama ini mereka terima dan mereka diajarkan. Melalui dewan gereja ini, mereka saling mengkonfirmasi ajaran yang mereka terima. Dan melalui dewan gereja ini pula, akhirnya kitab-kitab terseleksi mana yang merupakan benar-benar tulisan dari para rasul, mana yang merupakan kitab-kitab palsu. Saudaraku, upaya tersebut mereka lakukan dalam perjuangannya menghadapi berbagai rongrongan yang datang dari para bidah atau pengajar-pengajar palsu. Kita bersyukur hal ini terjadi tidak jauh sebelum para rasul meninggalkan dunia ini. Bayangkan jika ini dilakukan sekarang, mungkin kita tidak bisa membedakan lagi mana tulisan para rasul dan mana yang bukan, mana ajaran para rasul dan mana yang bukan. Setiap ajaran yang diintisarikan, baik itu ajaran secara lisan maupun secara tertulis, akhirnya dapat dikristalisasi menjadi ajaran gereja. Setiap sumber-sumber dikonfirmasi membentuk satu kesatuan ajaran yang tentunya tidak bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah, semua ajaran ini disimpan di dalam gereja. Pertanyaannya, gereja yang mana? Ya, tentu gereja yang sejak dari awal Kristus dirikan bersama para rasulnya. Dan gereja itu tetap hidup melewati segala zaman. Namun problem utamanya adalah hari ini banyak orang percaya dengan teori konspirasi yang mengatakan gereja perdana itu telah hilang. Bahkan mungkin ada yang mengatakan gereja perdana telah tersesat. Konspirasi ini muncul dari kekristenan barat karena mereka mengalami tahun-tahun yang kelam dalam menghadapi Roma Katolik. Mereka tidak tahu bahwa di belahan dunia yang lain
ada jenis kekristenan yang masih memegang teguh ajaran para rasul dari sejak awal. Tentu upaya ini tidak lepas dari peran serta dari kekuatan kuasa si jahat atau setan yang berusaha untuk menutupi orang-orang masuk ke dalam tubuh Kristus yang sesungguhnya, yaitu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Tidak keberatan bagi setan orang-orang berada di dalam tubuh palsu atau gereja-gereja palsu. Bahkan di akhir zaman ini, bukan saja Yesus palsu yang muncul, tetapi dimulai dengan munculnya tubuh-tubuh Kristus palsu atau gereja-gereja palsu. Tentu di dalamnya terdapat para pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang memutarbalikkan ajaran Injil Kristus, ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang. Bahkan pengajar-pengajar palsu tersebut menggunakan kendaraannya, yaitu gereja bentukannya sendiri. Mereka menggunakan nama Yesus, namun mereka menjual nama Yesus untuk mempromosikan gereja palsu atau tubuh Yesus palsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menemukan gereja Yesus Kristus yang asli, ada begitu banyak rekam jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, baik dalam bentuk manuskrip-manuskrip, tulisan para rasul, maupun tulisan para bapak gereja. Dokumen-dokumen yang ada, satu dengan yang lainnya, saling mengkonfirmasi, yang merujuk pada satu ajaran dan pemahaman dari iman Kristen yang murni. Ada begitu banyak bukti-bukti valid yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, yang kita dapat jadikan acuan untuk mempelajari sejarah gereja. Perkamen-perkamen, gulungan kitab suci, dan tulisan-tulisan para bapak gereja. Ada 2000 lebih manuskrip yang tersimpan di berbagai museum gereja. Bahkan temuan-temuan arkeolog telah membuktikan dan mengkonfirmasi kebenaran kitab suci berkaitan dengan sejarah dan bukti-buktinya yang ditemukan. Pak Bambang Nursena di dalam bukunya Answering the Misunderstanding menjelaskan dan memaparkan temuan-temuan bukti sejarah yang valid dan diakui oleh seluruh dunia. Saudaraku, jadi kekristenan yang kita percayai adalah kekristenan yang bersejarah, yang memiliki permulaan, memiliki awal, bagaimana kekristenan itu terbentuk. Melihat video Pak Suhento dan Pak Joshua Tewu, kita dapat menyimpulkan ini yang disebut Kristen halu, Kristen yang lupa sejarah atau tidak mengerti sejarah. Saudaraku, sama halnya seperti sebuah bangsa, pastilah memiliki sejarah. Indonesia tidak sekonyong-konyong muncul tiba-tiba, tetapi ada sejarah masa lalu di mana para founder negeri ini membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana perjuangan orang-orang pendahulu kita di dalam mempertahankan negeri ini. Jadi menampik sejarah dan melupakan para pahlawannya adalah sikap dari orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Itu bapak-bapak leluhur boleh kasih pendapat. Ya, artinya mereka kasih pendapat, ya kita tahulah ada ya Ignatius lah, apalah gitu ya. Oh, bapak-bapak gereja itu, Pak. Gereja ya, atau bapak-bapak itu kita bilang banyak yang salah mereka. Setelah Alkitab ini lengkap di tangan kita. Ingat loh, bapak-bapak gereja itu ya, kita sebenarnya nggak menyebutkan mereka bapak. Mereka juga seperti kita, hamba Tuhan gitu ya. Betul. Cuman mereka zaman dulu gitu. Lebih dulu datang gitu loh. Dan lagi begini. Saudaraku, ciri Kristen halu yang kedua adalah orang Kristen yang tidak mengenal para pendahulunya atau nenek moyangnya dan tidak mengenal para pahlawannya. Nampaknya
dua orang di dalam video ini bukan hanya tidak mengerti sejarah gereja yang benar, tetapi dia juga tidak mengenal siapa yang menjadi para pendahulu yang telah memperjuangkan imannya, bahkan mengorbankan nyawanya sampai terbentuknya kitab suci. Dua orang tersebut lupa bahwa kitab suci yang ada di tangannya merupakan hasil perjuangan dari para bapak gereja. Perlu saudara ketahui bahwa para bapak gereja adalah orang-orang yang dimuridkan dan dipersiapkan oleh para pendahulunya, yaitu para rasul Kristus, dengan penumpangan tangan ditabiskan langsung sehingga mereka dipercayakan untuk mengemban tugas di dalam mempertahankan ajaran-ajaran yang murni. Mereka, di tangan mereka itu tidak ada Alkitab seperti hari ini kita punya. Oh, jadi yang disebut bapak gereja itu dulu nggak lengkap. Alkitabnya nggak seperti kayak kita ya? Ya, kita punya selain ada di tangan kita berbentuk cetakan macam begitu, masih di HP lagi, di HP itu ya segala macam bahasa ada gitu. Saudaraku, Pak Suhento mengatakan bahwa para bapak gereja tidak memiliki kitab seperti kita. Ini adalah pernyataan bodoh. Sudah barang tentu para bapak gereja tidak memegang Alkitab seperti apa yang kita pegang, atau model Alkitab seperti sekarang. Namun di tangan mereka ada gulungan-gulungan kitab suci yang dengan usaha keras mereka mengkanonkan kitab-kitab itu menjadi kitab yang tersusun, yang akhirnya menjadi warisan bagi kita. Lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa dua orang tersebut tidak memahami sejarah gereja dengan baik. Berarti sudah salah kaprah dunia perteologian Indonesia ini, yang merujuk selalu ke bapak-bapak gereja, seolah-olah bapak gereja itu punya dalil teologi yang paling sempurna. Bahkan dalil-dalil teologi itu suatu kebanggaan, Pak, kalau kita bisa hafal kata-katanya, titik komanya, dibandingkan hafal ayat firman Tuhan, Pak. Kalau orang baca ayat firman Tuhan salah-salah nggak dipusingin, Pak. Tapi kalau kutip seorang teolog, bapak gereja punya dalil salah, dihukum, Pak, rajam batu itu. Oh ya, makanya itu Saudaraku, pernyataan yang mengada-ngada ini sangat menyesatkan. Tidak ada di dalam sejarah bahwa seorang yang salah mengutip ajaran para bapak gereja itu dirajam. Itu adalah sebuah pernyataan yang berlebihan. Dan mungkin memang ini menunjukkan bahwa ia bukan seorang pembelajar teologi yang baik. Seorang pembelajar teologi yang baik tidak hanya sekedar mengecap atau mengumbar kata-kata yang tanpa alasan dan dasar. banyak kesalahpahaman, salah kaprah. Memang ada kelompok yang ingin mengkultuskan ke situ, ingin meninggikan segala macam ya. Kita berkata bahwa, makanya sejak awal saya katakan bahwa ini hutan belantara kekristenan gitu ya. Ini Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja purba yang sekarang kita kenal sebagai gereja timur atau gereja ortodoks, mereka tidak mengkultuskan para rasul maupun para bapak gereja, tetapi mereka memberikan tempat yang pantas kepada para rasul dan bapak gereja sebagai para pendahulu, nenek moyang daripada gereja yang pantas dihormati. Mereka sampai akhir hidupnya benar-benar dapat diteladani dan menjadi contoh bagi banyak orang, seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci ya, di dalam kitab Ibrani 13 ayat 7. Di sana dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para rasul maupun para bapak gereja, mereka adalah orang-orang yang sampai garis akhir telah mempertaruhkan hidup mereka. Bahkan sebagian besar mereka adalah orang-orang yang mati sebagai martir di dalam mempertahankan dan memperjuangkan iman Kristen. diperlukan orang yang sangat kritis ya untuk berpikir gitu. Oke. Jadi Pak Ento, ini menarik, semakin menarik karena gini. Jadi kita harus buat statement jelas ini, Pak, bahwa tidak ada apapun yang bisa ditambahkan sebagai pendamping Alkitab
Apalagi menunjukkan kesetaraannya dengan Alkitab. Tidak ada. Yang layak diterima secara bersamaan. Ya, tidak. Anda terima Alkitab, oke, tapi jangan tinggalkan tradisi rasul-rasul, jangan tinggalkan upacara suci yang dibangun oleh rasul-rasul yang kita harus ikut. Dari mana kita tahu itu dibangun oleh rasul-rasul? Saudaraku, sama halnya jika pertanyaan ini kita balikkan kepada mereka. Bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Pak Suhento dan Pak Joshua Tewuh adalah ajaran dari Tuhan dan ajaran yang sama dengan ajaran para rasul? Jika tidak, itu artinya mereka sedang mengajarkan apa yang menjadi idenya sendiri, pikirannya sendiri. Saudaraku, kita telah diperingatkan melalui kitab suci agar kita senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para rasul. Apa yang bisa saudara jadikan sebagai alat untuk mengkonfirmasi kebenaran ajaran mereka? Kan cerita. Jadi Pak Hento mau bilang itu hoax? Ya, tidak ada orang yang bisa memberi approve bahwa itu benar. Saudaraku, telah terbukti teori yang mengatakan hanya oleh Alkitab saja cukup justru malah menimbulkan banyak perpecahan dan aliran yang berbeda-beda. Dengan Alkitab yang sama, tetapi tafsir yang berbeda-beda muncul. Mengapa? Kesalahan bukan terletak pada kitab sucinya, tetapi pada tafsir tiap-tiap orang. Dan itulah yang terjadi pada kekristenan di barat pasca reformasi, terus melahirkan begitu banyak bentuk-bentuk aliran baru akibat penafsiran yang berbeda-beda, bahkan hingga kini masih terus berlanjut. Untuk itu saudara, agar kita dapat memahami tulisan-tulisan kitab suci dengan benar, maka kita memerlukan penjelasan dari gereja yang menghasilkan kitab suci itu sendiri, yaitu gereja perdana, yaitu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Di sanalah baru kita mendapatkan jawaban yang tepat. Saudaraku, gereja perdana adalah tempat di mana para rasul mengajar. Gereja perdana adalah tempat di mana surat-surat yang dituliskan oleh para rasul ini beredar. Dan di dalam gereja inilah para rasul menjelaskan, menguraikan maksud dari setiap ayat yang mereka tuliskan di dalam surat-surat kiriman mereka. Di dalam gereja perdana tidak ada lagi kebingungan tentang satu ayat atau bagaimana memahami sebuah kalimat yang dituliskan oleh para rasul. Mengapa? Karena iman yang satu itu telah clear, telah fix bagaimana para rasul dan para penerusnya menjelaskan dalam satu kesatuan pemahaman dan ajaran. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 mengatakan bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja yang adalah keluarga Allah ini menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Coba bayangkan jika tiang penopang dianggap rusak atau hilang, maka kebenaran yang disangga itu akan runtuh. Mengapa? Karena kebenaran membutuhkan keotentikan. Jika gereja perdana hilang, maka tidak lagi ada yang otentik. Semua adalah pemalsuan. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah apa yang kita percaya itu benar, otentik, sesuai dengan ajaran para rasul. Apakah benar apa yang kita baca, kita pegang adalah kitab suci yang benar-benar dihasilkan dari para rasul. Jika kita meragukan gereja perdana yang adalah tubuh Kristus satu-satunya, maka kita akan meragukan semua yang pernah dihasilkannya. Gereja yang disebut tiang penopang dan dasar kebenaran inilah, yang disebut juga sebagai keluarga Allah inilah, yang harus saudara temukan. Dan gereja-gereja tersebut sampai hari ini
masih ada dan terus berkesinambungan. Gereja tersebutlah yang hari ini dikenal dengan sebutan Gereja Ortodoks. Ini menggenapi perkataan Tuhan Yesus bahwa Ia membangun gerejanya sendiri, di mana pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Saudaraku, oleh sebab itu, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, Dia akan tetap hidup, tetap ada sampai Yesus datang yang kedua kali. Untuk apa? Sebagai saksi sejarah. Yang kedua, untuk tetap mengingatkan orang-orang Kristen di sepanjang zaman supaya tidak menjadi Kristen halu, tetapi Kristen yang tetap berpegang teguh pada ajaran para rasulnya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.